Perlu diperhatikan kalau amalan tolak tuyul hanya khusus untuk sesuatu yang kasat mata atau yang gaib. Akan tetapi amalan ini adalah amalan khusus untuk yang berwujud berupa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudara santri kalong, sahabat Dumai dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita hadir kembali pada sesi ijazahan atau amalan yang apabila saudara-saudara semua menyimak akan video yang kemarin adalah amalan untuk tolak tuyul dan sejenisnya. Untuk kali ini adalah kami akan mengijazahkan amalan tolak maling dan perampok ataupun begal, yang mudah-mudahan amalan ini akan berguna bagi kita semua, keluarga dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Perlu diperhatikan kalau amalan tolak tuyul hanya khusus untuk sesuatu yang kasat mata atau yang gaib. Akan tetapi amalan ini adalah amalan khusus untuk yang berwujud berupa manusia ataupun binatang-binatang yang lain, khususnya manusia. Dengan amalan ini insya Allah sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua bisa untuk mencegah dari pencurian, begal dan perampokan di rumah kita, di toko, pekarangan, kebun dan sebagainya. Mudah-mudahan amalan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua, karena semakin banyak anjuran atau usulan dari para sahabat, coba ijazahkan saya amalan-amalan untuk tolak maling dan tolak begal. Insyaallah ketika saudara-saudara mengamalkan ini, ketika di perjalanan dibegal orang ataupun rumah kita dicuri orang, insyaallah orang yang masuk ke rumah kita akan kaku, atau bahkan ketika masuk dalam lingkungan atau lingkup perumahan atau pekarangan kita, ketika akan mau mengambil barang-barang yang memang itu menjadi hak kita, yang halal bagi kita, maka insya Allah si pencuri itu tadi atau begal tadi akan kaku. Bahkan ketika masuk akan melihat seperti di lautan, bahkan bisa menjadi di tengah hutan dan sebagainya, hutan belantara. Insya Allah atas izin Allah, jika saudara-saudara semua yakin mengamalkannya, maka insya Allah amalan ini akan berhasil. Untuk itu sebelumnya kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan solawat ini akan menambah keberkahan bagi kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Teruslah, jangan bosan-bosan untuk selalu berbanyak sholawat, perbaiki sholawat. Mudah-mudahan dengan berbanyak sholawat tadi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara semua, sahabat Santri Kalong, sahabat Dumai dimanapun berada, di sini kami akan mengijazahkan buah amalan. Amalan ini yang biasa disebut adalah Asma Ja'far Shodiq, dan juga mengatakan Hizib Ja'far Shodiq, yang alhamdulillah oleh para spiritual yang lain amalan ini juga dipakai dan digunakan. Dan amalan ini alhamdulillah kami dapatkan dari Pondok Pesantren Al-Azhar Selonjari Demak, Purwodadi. Pondok Pesantren Al-Azhar Selonjari Purwodadi, yang mana ilmu hikmah ini kami dapatkan ijazahan semasa kami di Pondok Pesantren Al-Azhar Selonjari yang diasuh oleh Romo Kiai Ishak Al-Mahfurah, Al-Hafidh Al-Mahfurah, yang mudah-mudahan amalan ini memberikan keberkahan pada kita semua. Yang mana Romo Kiai Ishak Al-Hafidh Purwodadi adalah juga termasuk guru-guru dari Ustadz Ujang Bustomi, Ustadz Nasihin, kemudian Gus Nur Samsun dan sebagainya. Mudah-mudahan amalan ini juga akan menyambung tali persaudaraan pada kita semua, yang insya Allah akan memberkahi kehidupan kita. Allahumma amin. Marilah simak baik-baik amalan ini. Jangan lupa selalu subscribe dan pencet tombol loncengnya, sehingga saudara-saudara semua tidak ketinggalan akan informasi dan notifikasi yang ada dalam ijazahan ini dalam channel Santri Kalong Abdurrahim. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, amalan ini akan saya bacakan, jangan di skip sehingga tidak terjadi gagal paham. Amalan Asma Ja'far Shodiq atau Hizib Ja'far Shodiq. Yang pertama, bunyi bacaannya: Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlebih dahulu tentunya sebelum mengamalkan, sahabat-sahabat harus bertawasul untuk sebagai penjelasan dari amalan-amalan yang kita amalkan. Yang pertama, saudara-saudara harus bertawasul kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada Nabi Khidir, Nabi ila hadrati Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Yang ketiga, sahabat bertawasul kepada para khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Dan yang keempat adalah bertawasul hadiah Fatihah kepada guru-guru kita. Contohnya seperti ila hadrati
jami'il masayyikhina wa masayyihi wa masayyikhina khususon Syekh Ja'far Shadiq wa man ajazani. Khususon Syekh Ja'far Shadiq wa man ajazani ila muntaha ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana ulumahum fi daraini amin. Al-Fatihah. Dan yang terakhir, jangan lupa khususon untuk kedua orang tua kita, khususon abihi wa ummihi. Itulah tawasul atau penyelarasan sebelum mengamalkan amalan-amalan ini, untuk selalu kita bacakan, hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Kanjeng Nabi, guru-guru kita, para solihin, kemudian pada kedua orang tua kita. Adapun bunyi bacaannya Asma Ja'far Shadiq atau Hizib Ja'far Shadiq ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Saya ulangi, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Summum bukmun umyun fahum la yafqahun. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yatakallamun. Summum bukmun umyun fahum la yatazakkarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bi barakati Syekh Ja'far Shadiq wa bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya minta badan saya atau toko atau rumah atau pekarangan atau kebun, sebutkan, dipagari dengan pagar ghaib dan keselamatan dari para makhluk dan orang-orang zalim untuk selamanya. Al-Fatihah sekali. Seperti itu bunyi bacaannya. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan jangan sampai di skip amalan ini sehingga tidak terjadi gagal paham. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Summum bukmun umyun fahum la yafqahun. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yatakallamun. Summum bukmun umyun fahum la yatazakkarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bi barakati Syekh Ja'far Shadiq wa bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya minta badan saya atau toko atau rumah atau pekarangan atau kebun saya dipagari dengan pagar ghaib dan keselamatan dari para makhluk dan orang-orang zalim untuk selamanya. Al-Fatihah sekali. Itu ya, saudara-saudara semua, perlu diperhatikan amalan ini sehingga nanti tidak gagal paham. Dan nanti pada video berikutnya ini akan saya tampilkan bunyi bacaannya. Nah, nanti akan saya perhatikan ini, saudara-saudara, untuk diperhatikan bacaannya. Kelihatan ya? Kelihatan. Asma Ja'far Shadiq. Kemudian untuk lanjutannya
Perhatikan baik-baik. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan dan bisa diperbaiki nanti di screenshot ya. Di screenshot kemudian diperbaiki tulisannya, karena tulisan saya terlalu bagus. Tulisan saya terlalu bagus untuk dilihat, untuk dibaca. Mudah-mudahan dengan amalan ini akan memberikan keberkahan pada kita semua. Kemudian adapun tata caranya bagaimana? Tata caranya saudara-saudara semua, puasa 3 hari bila ruhin. Diingat-ingat, puasa 3 hari bila ruhin, yaitu dimulai pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan malam Jumatnya saudara-saudara tidak boleh tidur sampai setelah subuh. Asma selama puasa, asma tersebut dibaca 313 kali atau 1000 kali. Mau pilih yang mana? Lebih banyak lebih bagus. Ya. Selama puasa malamnya sholat hajat 4 rakaat. Setelah sholat hajat 4 rakaat kemudian dibaca 313 kali atau 1000 kali. Banyak yang bertanya, puasa bila ruhin itu puasa yang seperti apa? Puasa bila ruhin adalah puasa yang mana tidak boleh memakan sesuatu makanan yang mengandung unsur hewani. Perlu diingat, puasa bila ruhin adalah puasa yang tidak boleh memakan sesuatu makanan atau minuman yang mengandung unsur hewani. Puasa bila ruhin, entah itu susu, entah itu super mie, entah itu telur, daging, apalagi itu ya, dan sejenisnya. Pokoknya perlu diperhatikan sesuatu yang berasal dari unsur hewani atau yang keluar dari hewannya, seperti telur itu keluar dari binatangnya, itu tidak boleh. Selama puasa malam Jumatnya tidak boleh tidur, melek sampai setelah subuh. Selama melek malam, saudara-saudara perhatikan, malam yang terakhir di malam Jumatnya, saudara-saudara semua kelilingi rumahnya atau tokonya atau kebunnya atau pekarangannya, dikelilingi dengan menggunakan kaki satu, berarti ingklek, itu berjalannya mengelilingi tempat tersebut dengan cara ingklik. Entah bahasa dengan seperti apa, ya berdiri dengan kaki satu keliling gitu ya, berjalan dengan kaki satu keliling, ingklik. Itu kalau bahasa saya ingklik, itu keliling dengan kaki satu. Insya Allah dengan amalan ini, ketika mendapat ridho dari Allah, sesuatu pencuri atau perampok atau begal apapun kita ketika bertemu di jalan, ketika kita akan berhadapan dengan begal atau kita ada pencuri masuk ke dalam rumah, insya Allah pencuri itu akan melihat seperti lautan tempat yang kita pagari. Bahkan dengan izin Allah, insya Allah pencuri tersebut tidak bisa keluar sebelum ada izin oleh pemiliknya. Bahkan bisa kaku di tempat tersebut sampai benar-benar diizinkan keluar oleh pemiliknya. Dan ketika pencuri tersebut sudah tertangkap, kita tidak boleh menghakiminya. Diingat, ketika pencuri tersebut tertangkap, kita tidak boleh menghakiminya. Kita harus bersabar,
kita ikhlaskan, insya Allah pencuri tersebut akan sadar dengan apa yang dia lakukan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan amalan ini akan memberikan keberkahan kepada kita semua fid dini wad dunya hatal akhirah, dan akan melindungi dari rizki kita. Insya Allah kalau rizki itu menjadi hak kita, rizki yang halal, insya Allah Allah akan melindungi kita dan akan menggantikannya yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.